Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sebangsa dan setanah air. Hari ini 28 November 2020 bertepatan hari Sabtu. Saya ini jalan-jalan lagi melihat keadaan di daerah kami ini, melihat dampak yang ditimbulkan COVID-19 virus corona ini. Baiklah teman-teman sebangsa dan setanah air, bahwa COVID-19 virus corona melanda negara bangsaku di tahun 2020 ini. Sudah beberapa bulan berjalan, dia telah berhasil penduduk kami merenggut nyawa penduduk bangsa dan negara kami ini. Tiap hari banyak penduduk bangsa negara kami meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Dan telah pula berhasil meluluhlantahkan perekonomian bangsa dan negara kami. Begitu ya pendapatan negara kami habis difokus untuk anggaran COVID-19 ini. Begitu juga para pedagang mengalami kerugian yang cukup besar, bahkan sampai tidak ada lagi dia punya keuntungan hasil usaha mereka. Begitu juga banyak perusahaan-perusahaan mengalami kerugian akibat COVID-19 ini. Tak bisa kami sebut satu persatu. Begitu juga masih banyak lagi kerugian dampak akibat COVID-19 ini. Baiklah teman-teman sebangsa dan setanah air, hasil analisa dan penelitian bahwa negara bangsa kami telah dilanda COVID-19. Perusahaan-perusahaan merugi, pendapatan penduduk menurun, bahkan hilang dari pendapatan. Banyak perusahaan memphk-kan penduduknya, menerbitkan akibat COVID-19, menerbitkan penduduk miskin baru yang kami telah berhasil di tahun 2019 berhasil melepaskan dari belenggu kemiskinan. Tapi datanglah wabah COVID-19 menerbitkan kembali penduduk miskin. Itulah akibat COVID-19. Kita khususnya di program pemerintah maupun departemen kita semua sukses, tapi COVID-19 kesuksesan di bidang pekerjaan kita telah dihancurkan oleh COVID-19 virus corona ini. Virus corona adalah virus yang ganas, di samping merenggut nyawa, membuat kita meninggal dunia, membuat juga pendapatan kita mengurangi sampai nol. Nah, COVID-19 corona dengan pandemiknya COVID-19 ini
telah menghancurkan negeri kami, menghancurkan negara kami, dan telah merenggut nyawa penduduk bangsa negara kami tiap hari, tiap jam. Selalu ada penduduk kami yang meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Baiklah teman-teman sebangsa tanah air, ini sekedar untuk info kepada teman-teman bahwa marilah kita bersatu menjaga persatuan bangsa menghadapi badai COVID-19 yang rahasia bukan saja merenggut nyawa putra-putri bangsa kita, tapi juga mengurangi pendapatan kita, membuat rugi perusahaan-perusahaan, membuat bangkrut perusahaan-perusahaan, mengurangi pendapatan income per kapita, mengurangi keuntungan para pedagang. Inilah COVID-19, si virus corona yang maha dahsyat keganasannya, melebihi kerusakan yang kita miliki. Dia dapat juga berubah tatanan kehidupan kita, merorong habis kegiatan-kegiatan pekerjaan kita, merorong habis kita punya pekerjaan sampai titik di bawah zero, di bawah kosong sampai minus. Itulah COVID-19 corona itu. Baiklah teman-teman sebangsa setanah air, walaupun menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan, kita harus berhati sabar mengurangi badai COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan, yaitu resesi dunia dan krisis ekonomi. Marilah kita menciptakan program-program anggaran yang baru untuk mengatasi sebagai anggaran bekal memasuki di era resesi dunia, krisis ekonomi. Sesuai anggaran yang dapat kita pakai atau anggaran RPD ini. Mudah-mudahan Bank Indonesia dan Kementerian dapat melaksanakan di tengah-tengah resesi dunia, di tengah-tengah krisis ekonomi, dan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Marilah kita jadi pejuang untuk membasmi daripada malapetaka wabah COVID-19 ini serta dampak yang ditimbulkan resesi dunia dan krisis ekonomi. Bisa baiklah teman-teman sebangsa dan setanah air, satu cobaan bagi negara dan bangsa Indonesia, yaitu berjangkitnya wabah COVID-19 dan berhasil juga membuat resesi dunia dan krisis ekonomi. Baiklah teman-teman sebangsa dan setanah air, hari ini 28 November 2020 bertepatan hari Minggu, hari Sabtu. Saya sedang jalan-jalan mengelilingi daerah kami, mengadakan survei dan penelitian yang ahli tentang daerah kami, negeri kami, menganalisa dan melakukan survei akibat dampak wabah
COVID-19 ini. Hanya kegiatan-kegiatan telah dikurangi, pekerjaan kita dikurangi oleh COVID ini. Untuk teman-teman sebangsa dan setanah air. Nah, mudah-mudahan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat merasakan anggaran RPD ini. Anggaran RPD ini akan ditransfer ke APBN 2020 dan 2021 dengan nama APBN program RPD ini. Ini akan juknisnya akan ditransfer ke daerah, baik di tingkat ke provinsi, tingkat kabupaten, akan diberi anggaran program RPD dengan nama APBD tingkat 1 program RPD, APBD tingkat 2 program RPD, akan memberikan anggaran ke tiap daerah kabupaten dan sistem transfer ke daerah. Ini juga akan satu tim pelaksana dari Bank Indonesia akan tugas untuk store tunai ke bank-bank penyalur anggaran RPD ini. Untuk anggaran kenaikan gaji pegawai negeri, kenaikan gaji TNI Polri dan pensiun. Itu juga anggaran operasional, anggaran belanja pegawai, anggaran proyek-proyek yang tertunda akibat COVID-19 ini akan dianggarkan dengan anggaran RPD. Kalau sudah tersedia anggarannya, ada anggaran pengganti tambahan dari program RPD ini untuk dilaksanakan. Walaupun kita masih mengalami di tengah wabah COVID-19 ini, sudah sebahagian sudah merasakan lagi anggarannya, baik dari kontraktor, juga bagi pegawai negeri sipil TNI Polri sebagian sudah coba-coba lagi terjun untuk bekerja baik di lapangan maupun di kantor. Juga para kontraktor sudah siap melaksanakan programnya. Kita saja tinggal itu memberikan tambahan anggaran tambahan dan pengganti dari program RPD ini. Mudah-mudahan tahun 2021 kita tinggalkan, nah memasuki tahun 2021, mudah-mudahan kita berdoa supaya badai COVID-19 cepat berlalu di depan kita, karena badai COVID-19 telah banyak penduduk negara dan kita meninggal dunia. Dan 2021 sudah berkurang atau sudah berkurang lagi korban yang meninggal dunia. Itulah teman-teman sebangsa dan setanah air. Walaupun kita sekarang di tengah COVID-19, di tengah resesi dunia, di tengah krisis ekonomi, hanya kita melangkah maju dengan
Mari tak akan tak pantang mundur menghadapi COVID-19. Karena kita minta gentar membela yang benar. Demikianlah. Sekedar info dibagi di siang hari ini, di hari Sabtu 28 November 2020. Nah, di sana itulah pernah saya lihat. Juga lah informasi dari ini untuk teman sebangsa dan senair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.